Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ikhwah pembahasan kita masih dalam pembahasan fikih ibadah dari kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ya li muallifihi Al-Qadi Ibn Rushd Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk ke permasalahan yang ke-17 masih dari Kitabu Al-Wudu atau kitab Af'ali Al-Wudu. Sekarang setelah kita membahas di permasalahan yang ke-16 kemarin tentang membasuh kaki, ya, apakah kaki itu dibasuh ataukah diusap, kita rojehkan yang mengatakan dibasuh. Nah, ya sekarang kalau kita udah tahu itu, nah sekarang kita lebih terperinci sekarang kaki itu kan ya, sebuah istilah yang mencakup telapak kaki dan mata kaki. Itu namanya rijl. Ada betis juga di situ, ya. Nah, kalau betis jelas ya itu di luar bahasannya. Sekarang fokus kita ada pada dua hal ini, yaitu telapak kaki dan kedua mata kaki. Nah, kedua mata kaki itu sebutannya adalah al-ka'bain. Kemudian telapak kaki itu sebutannya al-qadamain. Nah, sekarang apa hukum membasuh ya al-ka'bain ya bersama dengan al-qadamain. Kalau al-qadamain jelas ya harus dibasuh ke telapak kaki ya, jelas harus dibasuh, punggungnya juga masuk ya. Kalau al-qadam itu maksudnya bawah atasnya juga. Nah, sekarang ini mata kaki sekarang ini. Apakah wajib dibasuh ataukah cukup sampai bawah saja? Atau analogikan kaos kaki, itu kaos kaki yang model-model apa istilahnya ya? Kaos kaki yang hanya pendek. Kalau kita pakai sepatu nggak kelihatan kalau kita pakai kaos kaki itu. Tahu ya? Apa istilahnya kaos kaki begitu itu? Nah, mata kakinya kebuka kan? Nah, apakah harus seperti itu gitu ataukah harus tertutup mata kaki itu? Nah, ketutup dengan air gitu. Ya, antum bayangkan seperti itu saja lah. Taib. Tahrir mahalul khilafnya adalah ittafaqu ala wujubi ghusli rijlain wa annahu min furudil wudu. Para ulama fuqaha sepakat bahwasanya kedua kaki itu memang harus dibasuh. Nah, ini udah kita sepakati berdasarkan surat Al-Maidah wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, perhatikan kata ila di sini sekarang. Ya, kalau Anda mengatakan kepada antum zahabtu ilal masjid, saya pergi ke masjid. Apakah cukup kalau hanya sampai di depan pintu masjid ataukah harus masuk ke dalam masjid baru dikatakan telah pergi ke masjid? Itu maksudnya. Nah, ya misalkan Anda bertamu ke rumah antum nih, ya. Anda bertamu sampai depan gerbang, ya. Anda depan gerbang pencet bel, ya antum nggak buka-buka. Kemudian Anda pulang. Nah, telepon antum, "Akhi, kemarin Anda ya bertamu ke rumah antum," gitu kan. Ke rumah itu kan ila gitu kan. Dhahabtu bil ams ila baitika, padahal cuma sampai gerbang. Ya, nggak masuk gitu. Kalau secara urf kita di bahasa Indonesia itu bisa diterima kan. Apakah hal itu yang berlaku yang sama di dalam ayat wa arjulakum ila al-ka'bain ya, sampai batas mata kaki atau bersama mata kaki gitu. Nah, baik. Ya, kalau antum sudah paham khilaf ini nanti, ya semua yang ada ila antum akan pertanyakan nanti. Sabtu ilal masjid. Ya, ila itu bagaimana gitu. Emang gak ribet jadinya ya. Ya. Nah, baik. Kita lihat di sini. Ittafaqu ala wujubi ghuslir rijlain wa annahu min furudil wudu wa ikhtalafu bi hukmi idkhalil ka'bain fil wudu. Itu dia. Yang dipersisikan adalah apakah kedua mata kaki itu masuk ke dalam bagian anggota yang wajib dibasuh ketika berwudu. Dan ada dua pendapat di sini, mengatakan wajib, ada mengatakan tidak wajib. Pendapat yang mengatakan wajib itu adalah pendapat jumhur fuqaha. Ya, mayoritas fuqaha mengatakan yajibu idkhalul ka'bain fi ghuslir rijlaini fil wudu, wajib dimasukkan ke dalam basuhan. Berarti kedua mata kaki itu harus dibasuh. Ini pendapat jumhur. Ya. Adapun ulama Syafi'iyah, ya dalam salah satu dari dua pendapat mereka, pendapat Zufar juga, ya, ya Imam Zufar, la yajibu idkhalul ka'bain fi dari rijlain fil wudu. Enggak wajib. Ya, ini pendapat Syafi'iyah. Ya, berarti cukup sampai bawah mata kaki boleh. Nah, apa sebabul khilafnya? Sebabul khilafnya adalah karena satu huruf jar, yaitu ila. Ya, di dalam ayat wa arjulakum ilal ka'bain. Ila ini penyebabnya. Ya.
Inilah penyebab perbedaan pendapat ini. Wa ikhtilafuhum fil ka'ab ma huwa. Juga penyebabnya kenapa bisa ada perbedaan pendapat itu yang disebut dengan ka'ab mata kaki itu yang mana? Ya. Apakah tulang yang menonjol itu atau di bawahnya itu sudah masuk mata kaki? Ya. Ya. Terus yang tulang menonjol yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Yang dalam apa yang luar gitu kan? Karena ada dua tulang menonjolnya itu. Nah, baik. Kalau jumhur fuqaha yang mengatakan bahwasanya kedua mata kaki itu wajib dibasuh bersama dengan kaki, ya, mereka dalilnya adalah warjulakum minal ka'bain, ila itu bermakna ma'a. Ini kalau dalam lughah memang begitu. Anda bisa merujuk ke Mughnil Labib. Ibnu Hisham memang mengatakan di antara makna ila selain intihaul ghoyah adalah ya maknanya al-ma'iyah, menunjukkan makna ma'a. Ya, baik. Berarti wa arjulakum ilal ka'bain bimana wa arjulakum ma'al ka'bain. Ya. Nah, kemudian al-ka'ab menurut mereka adalah yutlaku alal azmin nati'i fi tarafis sa'. Yaitu yang masuk dengan mata kaki itu adalah tulang yang menonjol di ujung betis. Ya, di ujung betis, ujung bawah maksudnya. Ya, kalau kita lihat bayangkan tulang ya, tulang kaki kita itu bagian paling bawahnya itu tulangnya menonjol kiri dan kanan gitu. Nah, kemudian yang mengatakan tidak wajib ya, mereka mengatakan wa arjulakum ilal ka'bain, ila itu menunjukkan goyah. Nah, inilah mana asli dari ila. Ya, intihail goyah, berakhirnya kita ke tujuan itu namanya makna asli dari ila. Nah, huruf jar itu teman harus pahami, nggak ada huruf jar punya satu makna itu. Ya, ya, ba itu misalkan, ba ini paling banyak maknanya, dia mengatakan 19 dan mengatakan lebih dari itu maknanya ba itu. Ya. Min ada 4 makna, ila ada berapa? Ya, banyak intinya makna dari masing-masing huruf jar itu. Nah, masing-masing dari makna itu ada pasti satu makna asli, makna yang paling intinya gitu. Ya, kalau Anda mengatakan ya misalkan eh qara'tu anil bid'ah ya, beda kan dengan artinya bahas tuh ya anil Islam. Beda kan pada sama-sama an di situ. Ya. Beda lagi an Abi Hurairah. Ya, beda lagi sama-sama an di situ. Nah, sekarang yang mana yang menjadi asal hukum awalnya gitu an itu gitu. Nah, jadi masing-masing dari huruf jar itu punya mana asli. Jadi pendapat Syafi'iyah kenapa mengatakan mata kaki nggak wajib itu nggak wajib ya karena mereka memahami ilah itu sebagai akhir dari tujuan ittihail goyah itu ilah. Nah, berarti ya Ka'ab itu nggak masuk. Ya, cukup sampai awal-awalnya saja. Ya, ya ibaratnya misalkan ya batasan. Ya, ini adalah jarak dari rumah ke masjid. Ya, rumah antum itu di ujung sini, masjid di ujung sini. Ya, maka kalau antum katakan dhahabtu ilal masjid, antum berjalan dari rumah antum sampai berakhir di tujuan. Nggak mesti masuk ke tempat tujuan. Gitu. Itu kalau antum pakai mana asli dari ilah gitu. Ya, mana asli dari ilah. Tapi kadang ilah itu juga memiliki mana yang lain. Contohnya, misalkan dhahabtu ilal mudir. Apa maksudnya di situ? Ya, dhahabtu ilal mudir. Ya. Zarfiyah maksudnya di situ. Ya, artinya saya pergi menemui mudir. Berarti kalau hanya sampai depan pintu kantornya nggak masuk. Bukan itu berarti udah keluar dari mana asli kan gitu. Ya, konteks kalimat berubah ya maknanya juga berubah gitu. Nah, sekarang ayat ini warjulakum minal ka'bain konteksnya apa gitu. Apakah ilah ini kita pahami dengan hukum asal makna ilah ataukah kita palingkan ke makna yang lain yaitu makna ma'a gitu. Taib. Maka ya pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama, pendapat jumhur fuqaha yang mengatakan wajib digusel. Kenapa? Ya, karena mereka menisbatkan yang dimaksud dengan mata kaki itu adalah admin mu'aqqadis syiraki li Muhammadil Hasan lakinnahu arada bihi al-makan. Ya. Yang dimaksud dengan
Ya, mata kaki itu menurut Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani ya, dari ulama di antara muridnya Imam Abu Hanifah, satu dari dua muridnya Imam Abu Hanifah, murid seniornya. Ya, menurut beliau adalah Ka'ab itu tulang yang ya, muakkadus syirak yang menonjol itu. Lakinnahu arada bil makan alladhi yaqta'u ya ya al-muhrim yaqta'u ya, al-muhrim asfalahu minal khuf walisa tahdid makan gusdur rijil. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan mata kaki itu ya bukan untuk menentukan batasan membasuh kaki ya. Tapi yang dimaksud dengan mata kaki itu adalah batasan khuf ya. Orang Arab kalau pakai khuf itu mata kakinya ketutup. Itu dinamakan khuf. Kalau kelihatan mata kaki bukan dinamakan khuf. Nah, jadi ya kalau kita pakai khuf ketutup mata kaki. Nah, ya itulah yang disebut dengan ya dengan apa namanya? Rijel. Nah, berarti sebenarnya mata kaki dengan rijel itu satu kesatuan. Cuman kalau disebut secara terperinci beda gitu. Sama kayak kita mengatakan ruas jari dengan tangan, ya. Ya, ruas jari itu masuk ke dalam bagian ya tangan, gitu. Berarti kalau ya antum pegang ruas jari ana, antum telah dikatakan megang tangan ana. Jadi maksudnya. Nah, baik. Maka astamatul khilafnya kalau kita ambil pendapat yang pertama, berarti batal wudu orang yang tidak membasuh kedua mata kakinya. Ya, kenapa? Karena kita katakan ila itu bimana ma'a. Ya, lebih lengkapnya ana anjurkan antum untuk ke Mughnil Labib ya. Di situ dijelaskan. Contohnya pakai ayat ini juga di situ. Warjulakum ilal ka'bain. Taib. Kemudian kalau antum pakai pendapat yang kedua berarti sah wudu orang yang tidak membasuh kedua mata kaki karena hanya sampai sana saja gitu. Nah, maka untuk keluar dari khilaf ini bagaimana caranya, ikhwah? Untuk keluar dari khilaf ini antum basuh ya jauh melebihi mata kaki ke atas, ya. Nah, ya dalam mazhab kita itu disunahkan untuk al-mubalaghah dalam berwudu sebagaimana dicontohkan oleh Abu Hurairah. Ya, beliau mengatakan asbigu al-wudu wa ilunil aqabi minan nar. Ya, sempurnakan wudu. Ya, tidak secukupnya saja, sempurnakan itu lebih dari kadar cukup. Ya, jadi lebih sampai pertengahan betis. Makanya Abu Hurairah tuh wudunya sampai tengah betis. Nah, maka kalau kita mampu wudu ya seperti itu tentu itulah yang lebih baik. Nah, baik. Itu dia pembahasannya. Ringkas saja ikhwah. Permasalahan yang ke-17, hukum membasuh kedua mata kaki ketika berwudu. Baru kemudian kita masuk ke permasalahan selanjutnya. Kalau di dalam ini masuk ke eh, pembahasan yang ke-11 yaitu syarat wudu, yaitu berkaitan dengan tertib af'ali al-wudu. Nah, perlu antum pahami juga di sini ya. Ya, Ibnu Rushd menyampaikan sebuah pendapat yang sangat bagus sekali dalam masalah memahami huruf jar ilah tadi. Nah, jadi di ayat tentang wudhu tadi kita mengatakan wa arjulakum ilal ka'bain. Memahami ilah itu kata beliau ya, orang Arab itu kalau benda setelah ilah itu merupakan bagian dari benda sebelum ilah, satu jenis artinya, maka itu berarti intihail goyah, makna ilah di situ. Ya, kalau tidak, ya, maka berarti artinya harus masuk kalau antum pahami dia satu jenis ya.
harus masuk. Misalkan saya pergi dari rumah ke masjid, sama-sama bangunan, dua-duanya bangunan. Maka ila di situ maknanya intihil goyah. Berarti ana dikatakan ke masjid di situ kalau sudah berada di dalam masjid. Kenapa? Karena satu jenis. Gitu ya. Nah, tapi kalau beda jenisnya, maka ya ila di situ tidak menunjukkan makna intihil goyah lagi. Hanya sampai depannya saja. Gitu. Misalkan ya dhahabtu ya minan nahri dari sungai ke masjid. Ini dua benda yang berbeda kan? Ya, ya bukan bangunan sekarang, tapi tempat biasa dengan bangunan. Nah, kalau yang seperti ini berarti ya hanya sampai depan pintu masjid saja, nggak masuk. Ngerti maksudnya? Nah, ya. Kemudian Ibnu Rus juga pakai contoh summa atimmus siyama ilal lail. Antum menyempurnakan puasa sampai malam hari. Nah, masuk nggak malam hari? Nah, summa atimmus siyama ilal lail. Nah, puasa dengan malam hari itu satu jenis apa enggak? Hmm? Enggak. Ya, berarti dia cukup sampai awal malam saja, nggak perlu nunggu sampai terang jelas malam. Kan antum begitu mendengar azan langsung makan kan, langsung buka puasa. Ya, ngerti maksudnya ya? Nggak harus menunggu kayak orang Yahudi nunggu kelihatan bintang baru boleh makan. Nggak begitu kan? Nah, nah, jadi kalau kita mengatakan saya kerja dari siang sampai malam. Nah, malam situ maksudnya apakah maghrib? Masuk nggak? Enggak kan? Gitu. Saya kerja dari siang sampai malam. Siangnya maksudnya jam 12 siang. Kemudian dia pulang jam 5 sore. Atau jam 6 lebih 3. Yang mana itu adalah waktu maghrib. Tenggelam matahari lah katakan di jam itu. Maka secara logika nggak bisa kita terima kan? Wah, katanya antum kerja sampai malam. Ini kenapa maghrib udah di rumah? Gitu kan? Nah, secara logika begitu. Ya, kenapa? Ya, karena memang dia satu jenis. Gitu. Taibat tokalnya di situ adalah ke situ. Ya. Ya, itu tahdidnya. Ya, nah kita ini penting sekali untuk memahami masalah ini. Berarti kita harus tentukan dulu dua benda yang ya, dari bidayahnya sampai ini hayahnya itu apakah satu jenis apa tidak gitu. Had dengan mahdudnya min jinsin wahid amla. In kana min jinsin wahid ya lam yadkhul ya in kana min jinsin wahid yadkhul wa in lam wa in lam yakul min jinsin wahid fala yadkhul fihi kama qala ta'ala tsumma atimmus siyama ilal lail la taqul tsumma atimmus siyam ma'al lail ada fihi masyaqqah taban ya di mana la yajuzu lana an na'kul hatta ya tahaqqaqa ghurub asy-syams wa hadza shawab taban ya. Ya, matahari sudah kelihatan udah ya semua kita sepakat matahari tenggelam ya meskipun nggak seluruhnya tenggelam tapi dia sudah tenggelam ya, maka udah boleh makan gitu. Nah, baik, ada huwa ikhwah insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita masuk ke hukmu tartib af'alil wudu, hukum berurutan ketika berwudu. Ya, apakah harus berurutan ataukah boleh diacak-acak ya? Ya, artinya diacak-acak bukan cuci kaki dulu baru cuci tangan, bukan enggak maksudnya. Ya, acak-acak di sini maksudnya anggota wudhu yang normal-normal begitu, yang berdekatan misalkan ya wajah dengan tangan. Ya, apakah boleh tangan dulu baru kemudian wajah gitu. Nah, karena di ayat kan dikatakan kata wa, ya bukan summa. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Wa itu kan cuma menunjukkan kesamaan, sama-sama dibasuh, tapi nggak menunjukkan waktu. Ketika kita mengatakan Ja'a Muhammad wa Zaid, siapa yang datang duluan? Nggak tahu kita. Karena fungsi wa di situ hanya untuk menunjukkan istirok, artinya sama-sama datang. Udah itu aja. Beda dengan summa, Ja'a Muhammad summa Zaid. Nah, baru ketahuan di situ siapa yang datang duluan. Nah, tapi itu insyaallah taala kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu taala ala wa alam.